Pemirsa, terduga pelaku pembunuhan istri yang terjadi di Jalan Sepat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini telah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu sore. Nah, saat ini pemirsa, terduga pelaku yang merupakan suaminya sendiri itu berinisial A sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut dari pihak polisian untuk mengetahui secara pasti motif pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian mengatakan peristiwa ini bermula dari adanya percekcokan karena permasalahan keluarga. Kemudian sang suami mengambil pisau dapur dan langsung menusuk ke sang istri. Kondisi korban yang mengalami luka tusuk akhirnya dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu sang suami berhasil diamankan oleh pihak keluarga dan warga pun langsung menyerahkan ke polisi. Saat ini pelaku telah diamankan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan ini, di mana seorang suami membunuh istrinya sendiri, kita sudah terhubung bersama dengan AKP Nurma Dewi, selaku Kasih Humas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu Nurma Dewi. Halo, ya selamat pagi, mohon izin, maaf saya di jalan, jadi nggak apa-apa ya Mas, izin. Baik, nggak apa-apa Bu. Kita ingin tahu Bu mengenai kasus ini, kronologi kejadiannya seperti apa sehingga menyebabkan apa sih yang memicu terjadinya penusukan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri ini? Iya, jadi pemicunya berawal dari percecokan dari permasalahan keluarga. Jadi suami istri ada permasalahan, kemudian cekcok, bertengkar, yaitu berakhir dengan penusukan. Gitu Mas. Ya, dari apa yang disampaikan mungkin dari keterangan saksi, kemudian juga apa yang disampaikan pelaku, ini memang percekcokan kerap terjadi sebelumnya, Bu? Ya, jadi kalau menurut keterangan dari saksi-saksi, memang kebiasaan dari suami istri itu memang biasa bercekcok atau bertengkar. Itu sudah seperti biasa. Yang mendengar dan melihat. Oke, pada saat kejadian apakah memang pelaku sudah menyiapkan pisau sebelumnya atau itu tindakan spontan? Dari keterangan tersangka, itu dia mengambil pisau, bukan disiapkan, jadi dia masuk ke dapur, kemudian dia kembali ke kamar, itu terjadi penusukan terhadap istrinya yang lagi berbaring tempat tidur, gitu Mas. Iya. Benarkah Bu bahwa penusukan itu dilakukan di depan anaknya dan anaknya berusia berapa? Jadi anaknya itu ada di ruangan atau tempat tidur, ya. Untuk usianya 4 tahun, Mbak, menuju 5 tahun. Jadi memang kita sesalkan sekali karena kejadian di depan anaknya sendiri. Oke, dengan konstruksi kasus ini pasal apa yang dikenakan pada pelaku? Untuk pasal yang dikenakan yaitu 44 Undang-Undang KDRT pasal 3, Mbak. Jadi kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban. Itu. Untuk hukumannya ancamannya 15 tahun, kemudian dendanya 45 juta. Baik, nasib si anak bagaimana jika kemudian bapaknya sekarang sudah ditangkap, ibunya juga sudah meninggal dunia? Iya, jadi untuk anaknya sekarang diasuh oleh neneknya, nenek ibu dari korban, ya, jadi ibu dari ibunya. Jadi sekarang diasuh dan diamankan, jadi untuk traumanya, apanya itu jadi masih ditangani oleh neneknya, Mbak. Baik. Kita doakan saja mudah-mudahan anaknya tidak terluka, psikisnya tidak terganggu. Gitu. Kita sama-sama mendoakan. Terima kasih AKP Nurma Dewi sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Bu Nurma.